Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan penempatan pasien dan penandaan kewaspadaan transmisi infeksi. Jadi, di dalam PPI, program pengendalian dan program pencegahan dan pengendalian infeksi, ya, sekadar terbalik. Harus pencegahan dulu, baru pengendalian. Dalam program pencegahan dan pengendalian infeksi, salah satu dari komponen kewaspadaan adalah kewaspadaan standar. Nah, salah satunya adalah penempatan pasien. Dan nanti ini selalu terkait dengan kewaspadaan berdasarkan transmisi dari infeksi. Nah, di dalam video kali ini kita menggabungkan keduanya, tapi fokusnya adalah ke penempatan pasien. Jadi dasar pemikirannya bahwa di dalam pelayanan kita pasti berhadapan dengan pasien. Pasien di satu sisi dia adalah seorang manusia, individu yang di satu sisi lainnya dia adalah tempat, tanda kutip tempat berkumpulnya atau mungkin sumber dari kuman. Kemudian kuman itu dia bisa bermakna kolonisasi di dalam tubuh pasien, namun bisa juga bermakna infeksi. Kolonisasi di tubuh pasien bisa saja kemudian menjadi sumber infeksi di tempat lain atau pasien lain. Nah, ini juga nanti diperluas secara individu. Setiap pasien memiliki perilaku-perilaku yang dia bisa menambah potensi terkait dengan transmisi infeksi. Misalnya pasien itu batuk-batuk, pasien itu bersin, pasien itu ada luka, ya, pasien itu ada cairan-cairan tubuh yang dia bisa tertransmisikan, ya, mikroorganismenya dari sumber-sumber tersebut. Nah, karakteristik pasien itulah yang tadi kemudian dia akan tertransmisikan. Jadi bukannya luka kemudian di pasien lain timbul luka, belum tentu seperti itu. Tapi karakteristik nanti kemudian dia akan ditransmisikan dengan beberapa model. Ada dia kontak, ada dia droplet, airborne, atau kontak tadi bisa direct kemudian indirect. Kalau yang tidak langsung atau indirect adalah menggunakan benda atau peralatan. Dan kemudian adalah lingkungan pasien. Ya, lingkungan ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting, namun jarang disentuh. Ataupun kalau disentuh, porsinya tidak lebih banyak dari porsi dari pasien tersebut. Ya, dan lingkungan inilah yang nanti dalam trias epidemiologi kan ada host, agent, environment. Nah, lingkungan ini environment bisa terkait dengan ventilasinya, bisa terkait dengan kebersihannya, kepadatan ruang, jarak antar tempat tidur, permukaan yang tidak dibersihkan, dan mungkin juga ada peralatan. Nah, lingkungan ini dapat memfasilitasi atau menghambat penularan. Nah, disinilah kemudian terbentuk sebuah sistem risiko transmisi infeksi. Kesalahan dalam penempatan pasien, maka risikonya tentu saja dari pengantar tadi akan meningkatkan risiko transmisi. Dan harap kita pahami bahwa penempatan pasien ini bukan sekedar urusan eh, ketersediaan bed, kemudian pasien ini sebaiknya atau yang bed kosong yang mana kemudian diletakkan, tetapi lebih jauh dari itu adalah intervensi PPI untuk memutus rantai infeksi. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan bahwa dari satu pasien bisa ke pasien lainnya. Nah, disitulah kemudian tadi sudah kita singgung ada kontak, droplet, airborne. Nah, ini menjadi bahasa bersama. Kenapa kita katakan bahasa bersama? Supaya kita saling memahami kontak itu yang seperti apa. Tidak hanya nakes. Kalau nakes misalnya kita pahami sebagai dokter, perawat, bidan, begitu. Tapi juga yang non nakes, ya, seperti analis ya atau ahli teknologi laboratorium, kemudian sampai yang lainnya seperti cleaning service juga, mungkin IPSRS ya, farmasi juga. Nah, ini harus disamakan bahasanya. Ada bahasa kontak, droplet, dan airborne.
Nah, tanda di pintu merupakan bahasa bersama tadi. Di situ misalnya ditulisi, kalau kita lihat di isolation room, kontak precaution. Oh, kalau kontak berarti saya menyentuh, saya tertular. Itu konsepnya. Nah, tanda tersebut akan menjadi sebuah pemberitahuan bagi staf, bagi transporter, ya, yang mengantar, petugas kebersihan, bahkan juga pengunjung. Kewaspadaan apa yang akan saya hadapi atau harus saya terapkan, APD-nya apa yang harus saya pakai, dan tindakan apa sebelum saya masuk ke dalam ruangan tersebut yang berisi pasien. Apa sih manfaatnya dengan kita penempatan, kemudian penandaan ini? Yang pertama adalah menilai risiko infeksi. Kita akan mengetahui bahwa pasien dengan risiko tertentu, riwayat tertentu, dia memiliki multidrug resistant organism, ada potensi paparan, perangkat invasif apa yang terpasang yang mungkin juga akan menjadi potensi, kemudian luka dan kerentanan pasien lain, itu kita sudah tahu. Kemudian yang kedua, kita akan memilih lokasi perawatan. Kalau pasien seperti ini, misalnya TB, akankah kita lakukan di ruang biasa atau ruang dengan kamar tunggal, kamar operasi, kamar isolasi, kemudian isolasi yang apa, atau tekan positif, tekanan negatif, atau di ruang kohort. Jadi ruang biasa, kamar tunggal, atau kamar isolasi, bukan kamar operasi ya, kamar isolasi. Kemudian kita akan menentukan pemasangan penandaan apa atau tanda kewaspadaan apa yang akan kita pasang di pintu pasien. Penandaan ini akan memberikan gambaran terkait dengan kewaspadaannya, APD-nya, kemudian instruksi terkait dengan pintu atau alat. Dan kita akan mengatur perpindahan pasien. Transfer bila hanya perlu, kemudian dokumentasi jelas, dan terminal cleaning setelah kita mengantar pasien tersebut atau pasien tersebut diantar keluar atau sudah meninggalkan lokasi atau pulang dari rumah sakit. Nah, ini ada standar precaution, kita hanya mengingatkan saja terkait dengan hand hygiene, terkait etika batuk dan lain-lain ya. Jadi ini standar precaution, prinsipnya setiap interaksi dimulai dengan risk assessment. Tentu saja risk assessment atau penilaian risiko yang berlangsung dengan cepat ya, dengan tidak memakan waktu lama sehingga pasien itu langsung bisa kita tempatkan sesuai dengan risiko yang kita tentukan dan kita sudah mempersiapkan apa saja yang harus kita lakukan terkait dengan APD, terkait dengan kewaspadaan tadi. Ya, penempatan pasien ada beberapa pertanyaan kunci. Apakah ada diare, muntah, demam, atau batuk, ada ruam, ada lesi di kulit, atau gejala respirasi? Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah ada diagnosis atau pasien ini suspek patogen yang memerlukan kewaspadaan transmisi? Nah, misalnya diagnosisnya TB, TB patogennya apa? Oh, Mycobacterium TB. Nah, kita harus waspada transmisi apa? Oh, udara, airborne. Kemudian, apakah ada riwayat multidrug resistant organism? Bisa MRSA, bisa CRA, kemudian VRA, NDM, dan lain-lain. Kemudian, apakah pasien baru dirawat di fasilitas kesehatan lain, artinya dari rujukan di rumah sakit lain, atau dari luar negeri, atau menjalani tindakan invasif seperti dialisis? Nah, ini juga penting untuk eh, memprediksikan ah, pasien ini akan kita perlakukan seperti apa terkait dengan PPI-nya ya tentunya. Kemudian, apakah ada faktor klinis yang meningkat penularan? Misalnya dia ada luka, ya, luka terbuka, ada device yang invasif atau higienitasnya buruk. Bila ragu-ragu, maka pilih tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi sampai asesmen selesai. Ya, jadi tadi pertanyaan-pertanyaan tadi adalah asesmen dan bila ragu-ragu ya sudah terapkan saja ke yang lebih tinggi. Artinya kita lebih baik kewaspadaannya lebih tinggi daripada kemudian lebih rendah ternyata akan muncul suatu hal yang membutuhkan kewaspadaan yang lebih tinggi daripada dari yang sudah kita pulih ya, sudah kita pilih tadi.
Jadi ini tadi kita bisa membuat semacam checklist ya, checklist bergambar seperti ini. Kemudian kita tentukan nanti ini masuk yang mana. Oh, high risk ya, risiko sangat tinggi, maka masuk single room. Kalau dia moderate, sedang risikonya bisa masuk cohort. Cohort itu kan diagnosanya sama, tapi dalam diagnosanya sama ya, diagnosanya sama, hanya saja dia dijadikan satu ruangan. Kalau low risk, jadi risikonya rendah, maka masuk ke bangsal biasa. Nah, keputusan penempatan itu tadi melihat sumber dan model transmisinya, ya, tadi dari transmisinya apa, kontak dan lain-lain tadi ya sudah disebutkan berulang kali. Kemudian prediktor klinis penularannya, apakah lewat batuk, terkait dengan muntahnya, kemudian diare misalnya luka, ya. Kemudian dampaknya pada orang lain. Ini peletakan kita juga harus memikirkan dampak pada orang lain. Ini akan berdampak tidak bila pasien itu kemudian berdekatan dengan ruang bayi atau di sampingnya eh, lansia atau pasien dengan luka bakar dan lain-lain. Kemudian ketersediaan ruangan tentu saja harus ada ketersediaan dan ruangan tersebut sesuai dengan ruangan yang tadi kita sampaikan. Ini pasien sebetulnya punya penilaian yang mengarah ke dia misalnya harus tekanan negatif, tapi ternyata ruang isolasi penuh, atau dia harus di kamar tunggal, ternyata yang kamar betul tunggal sudah penuh. Nah, maka apakah ada pemikiran lain misalnya ada satu kamar kemudian dikosongkan misalnya hanya untuk satu orang saja. Begitu juga dengan yang tak lahirnya ke kohort, kemudian membutuhkan alat khusus atau tidak, jalur transfernya seperti apa. Misalnya dulu COVID itu lewat mana saja. Nah, ini harus dipertimbangkan juga. Kemudian kebutuhan klinis yang non PPI. Nah, ini adalah algoritma PPI untuk penempatan pasien. Tentu saja tadi mulai dari screening gejala dan riwayat, kemudian penentuan metode transmisi, nilai kerentanannya, pilih lokasi, lokasi sekaligus APD, sekaligus persiapan untuk penempelan tanda, kemudian dokumentasi dan review harian. Hasilnya, bila pasien itu ternyata tidak ada risiko infeksi, misalnya yang diketahui, bisa rawat di area biasa. Nah, tentu saja dengan penerapan kewaspadaan standar, misalnya. Kemudian pasien itu diketahui ternyata dia memiliki risiko untuk transmisi kontak, droplet, MDRO, diare, maka prioritaskan di kamar tunggal. Bila terbatas, pertimbangkan dengan kohort, tapi tentu saja itu pengendalian IPPI-nya harus berjalan dengan baik pengawasannya. Kalau airborne, itu adalah prioritas yang tertinggi, masukkan ruang isolasi, tekanan negatif. Ya, ini misalnya ruang rawat biasa. Kalau sudah lihat ini apa ruang-ruang rawat biasa ya. Ini kalau berdasarkan resiko transmisi yang dia tidak diketahui ada risiko apapun, ya, menggunakan kewaspadaan standar. Nah, ini kamar tunggal, ya, kamar tunggal eh, kita letakkan pasien misalnya tadi dengan MDRO, ya, di kamar tunggal. Nah, kemudian ini kamar kohort, jadi karakternya sama. Misalnya TB ya TB semua, tapi yang reguler, maka dijadikan satu. Jangan sampai TB reguler, kemudian ada satu yang TB MDR. Nah, ini untuk ruangan airborne misalnya. Nah, untuk airborne dia menggunakan tekanan negatif. Nah, terkait dengan ruang tekanan negatif itu eh, nanti ada hal yang perlu dicermati dan mungkin bisa dilihat di video-video sebelumnya.
bahwa tekanan negatif ini artinya sistem HVAC-nya settle. Kalau tekanan negatif itu, ini kebetulan gambar AI, maka gambarnya sebetulnya kurang tepat ini. Ini exhaust-nya harusnya di bawah sini, di sini, di arah kepala pasien, di bawah sini. Nanti sejawat bisa cek di video sebelum-sebelumnya. Jadi eh, sempat kemarin kita kita ada video juga terkait dengan HEPA filter yang portable. Sampai saat ini saya masih memegang terkait dengan HEPA filter itu harus settle. Kalau portable dia ada kotak ini ya, kotak nih, HEPA portable gitu kan, kotak. Nah, ini HEPA portable ini eh, nanti kalau kita simulasikan dengan CFD, pasti gambarannya akan terjadi aliran-aliran yang turbulen-turbulen yang ada di situ. Ya, nanti mungkin suatu saat kita bisa simulasikan. Tapi intinya ini untuk tekanan negatif, ruang isolasi negatif kalau dia airborne. Ya. Nah, ini kalau tekanan positif. Nah, tekanan positif, eh, udaranya harus betul-betul bersih yang masuk dan tidak ada udara luar yang tidak bersih. Jadi arah udaranya cenderung udara itu dari dalam keluar, dari dalam keluar. Artinya eh, seperti ini kemudian terhisap exhaust, ya. Tapi tidak ada udara dalam dari luar ke dalam yang tidak disaring. Ini pun juga kurang tepat ini ya. Ini gambar AI itu begini. HEPA ini harusnya dia ini betul ini. Nah, HEPA ini. Jadi seperti ruang operasi begitu ya. Seperti kubah kubah udara yang bersih gitu. Biasanya pasien-pasien dengan imunokompromis atau sistem imunnya turun. Ya, kita berikan itu. Ya. Jadi kalau kita buat suatu apa grading ya, maka ini kita bisa angka 1 sampai 6. Ini semakin ke bawah semakin rendah, semakin ke atas semakin tinggi untuk kewaspadaannya, untuk penerapannya. Sebagai contoh misalnya ini ada saya ambil yang nomor 5, diare patogen ya, karena Clostridium difficile atau norovirus. Resiko tinggi penularannya melalui fekal oral dan kontaminasi lingkungan, tapi prioritasnya prioritas menengah. Kalau yang ini GARD MDRO diare, ya risiko penularannya dari usus melalui diare atau penggunaan kateter, fokus pada kontrol lingkungan dan perangkat, ini ternyata lebih rendah. Sedangkan yang airborne risiko sangat tinggi, ya seperti misalnya TB, misalnya TB dia airborne bisa kontak juga, maka dia prioritasnya sangat tinggi. Nah, ini adalah contoh saja untuk membuat gradingnya. Nah, bila kemudian ada kompleks, kasus-kasus yang kompleks yang kita masih ragu-ragu di situ, sehingga untuk langsung memasukkan panduan ini juga terasa masih meragukan, maka risiko yang timbul harus dituliskan, didokumentasikan, dan kemudian nanti ada komunikasi, ya. Jadi PPI itu adalah ajang komunikasi. Nah, ini adalah lip score, ya, lip score. Eh, Mungkin nanti ada video tersendiri terkait lip score, tapi lip score ini dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian nanti dijumlahkan skornya dan nanti akan kita lihat dia masuk kriteria yang mana gitu. Seperti pertanyaan eh, terkait dengan apa kontak misalnya, menular lewat apa gitu. Nah, di sini kan ada kalau sejauh lihat ini rute penularan yang paling mudah dulu kita katakan. Nah, menular lewat apa berarti pertanyaannya akan memberikan beberapa jawaban yang sesuai. Misalnya ternyata lewat airborne. Nah, kalau airborne ini nilainya tertinggi karena partikel kecil dari mikroorganisme ini dapat melayang di udara dan biasanya membutuhkan penanganannya membutuhkan ruang khusus yang tekanannya negatif. Nah, sebagai contoh itu. Mudah-mudahan bisa nanti segera kita eh, sharing terkait lip score ini. Nah, perhatian juga pada staff karena
perlindungan ini tidak hanya pada pasien atau pengunjung saja, tapi juga staf kesehatan kita, nakes kita. Bahkan bukan hanya nakes, termasuk dari tadi ya, ada dari security, IPSRS, teknisi laboratorium, sampai ke cleaning service tadi. Diperhatikan, apakah staf tersebut statusnya sedang kehamilan. Nah, risiko pajanan ke perempuan atau ibu hamil ini juga lebih besar karena malah dua yang nanti akan terdampak si ibu dan janin dalam kandungan. Kemudian status imun dari nakes, status vaksinasi dan apakah ada paparan sebelumnya. Nah, ini akan membantu untuk melindungi staf. Ya, dan tentu saja nantinya akan kembali kepada pasien dan penugasan menjadi lebih aman dan lebih tepat. Nah, tindakan transfer pasien. Yang pertama sebelum transfer. Transfer pasien artinya kita memindahkan pasien yang artinya potensi untuk tertransmisi itu menjadi luas. Karena di ruangan yang sudah dijaga, kemudian sempat ada fase di ruangan yang terbuka, di luar penjagaan. Misalnya ruangan tekanan negatif tadi, yang artinya dia melindungi untuk tidak menyebarkan transmisi, tapi ini malah dibawa bergerak. Nah, itu transmisi akan lebih besar potensinya. Jadi ditunda bila bisa, ya, bila memungkinkan. Kemudian komunikasikan status infeksi kepada unit penerima dan transporter. Disampaikan bahwa saya akan mengirim pasien TB ke tempat Anda. Ini di IGD misalnya. Saya akan mengirim pasien TB ke tempat Anda. Ya, di unit perawat inapnya. Nah, nanti mereka akan mempersiapkan, oh letakkan di ruang isolasi, oh begini dan begitu, diatur stafnya, APD-nya di-refresh secara cepat gitu. Kemudian pastikan APD transporter yang membawa pasien, staf membawa pasien itu ya dipastikan dulu di APD-nya sudah tepat dan sudah benar cara pemakaiannya. Dan juga terkait dengan pasien harus diberikan masker misalnya kalau dia airborne atau droplet. Selama transfer. Nah, selama transfer dalam proses perjalanan, gunakan jalur terpendek dan hindari ruang tunggu padat. Sehingga waktu mendesain rumah sakit itu alangkah baiknya dia sudah eh, ditentukan terkait dengan keterikatan antar unit tersebut. Nah, sehingga dia ada jalur-jalur juga dibuat juga di situ. Kalau dari IGD jalurnya ke sini, dan di situ sudah bukan ruang tunggu atau ruang yang padat lalu lalang human traffic-nya. Kemudian pasien respiratori memakai masker bedah bila toleran, tutupi luka atau drainase dan siapkan linen sesuai dengan risikonya termasuk apa, penyiapan limbah untuk tempat limbah. Setelah transfer, apa yang harus dilakukan? Dokumentasikan handover-nya, terminal cleaning bagi pasien yang meninggalkan tempat tidur, dan review. Apakah perlu isolasi di lokasi baru? Misalnya dia awalnya di ICU, ICU isolasi, kemudian pindah ke ruang rawat inap. Nah, ini perlu diisolasi lagi atau sudah cukup? Ya. Nah, sekarang kita bicara penandaan. Penandaan ini yang tertulis seperti di pintu itu bukan diagnosis pasien, tapi adalah kewaspadaan menggunakan kewaspadaan apa. Ya, disitulah nanti akan menentukan IPD dan akan menentukan tadi tentu saja APD berdasarkan jenis kewaspadaannya. Dan disitulah nanti kita akan merefresh terkait dengan cara pemakaian APD, ya, urut-urutannya, sampai nanti cara pelepasan dan urut-urutannya, serta penempatan limbah dari APD tersebut. Ya, ini untuk mempermudah, cleaning service pun juga harus membaca ini. Sebelum menyiapkan APD, ada disinfeksi, ada penyiapan kantong limbah, dan prosedur terminal cleaning. Nah, I- seperti halnya ini misalnya kita droplet ya, kita ambil contoh. Oke, ini bisa single, bisa cohort. Sarung tangan mungkin kita hati-hati dulu karena ini kalau hanya ada risiko, ya, ini gown juga kalau ada risiko. Tapi yang penting, yang wajib adalah masker bedah, ya. Kemudian gown terkait dengan
percikan ke ke mata dan terkait dengan alat dia harus sudah terproses di CSSD. Nah, tanpa dokumentasi kan tadi kan ada kata dokumentasi hangover. Tanpa dokumentasi dan hangover, kemudian penanda saja, maka risiko hanya akan tampak di lapangan tapi tidak masuk ke dalam rekam medis. Nah, sehingga pentingnya hangover itu untuk memberikan dan dia harus dicatat supaya kita tahu ini statusnya itu pasien ini confirm, suspek atau belum diketahui. Kemudian orang yang membaca juga tahu, staf berikutnya juga tahu bahwa ini jenis kewaspadanya apa, APD-nya apa, kemudian apakah ada hal-hal lain yang spesifik ke pasien, misalnya dia masih diare, ada luka, ada hasil di sebelumnya ada MDRO, ya. Kemudian juga mungkin membutuhkan kebutuhan khusus seperti misalnya toilet khusus, ya, atau mungkin harus ada terminal cleaning pasca pasien meninggalkan tempat. Nah, dan nanti isolasi pun penempatan di ruang isolasi pun harus selalu direview, ya. Nah, saat henti isolasi maka tinjau sebelum melepas tanda. Gejalanya sudah baik atau masih aktif, durasi sejak onset gejala sesuai dengan patogennya, hasil lab bila relevan, kemudian status imunokompromis dan alat apakah sudah dibersihkan atau belum. Baik, itu syarat sekalian terkait dengan penempatan dan eh, PPI yang baik tidak hanya tahu patogen, tapi mengatur ruang, alur, tanda, dan perilaku dari staf. Nah, begitu apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan berikutnya kita akan mencoba untuk mengupas terkait LIPS, terkait dengan scoring untuk penentuan eh, penempatan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bertemu di video-video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.